Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Tengku Awang Rahman, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Gelombang 1 pada golongan 3 angkatan 5. Pada video ini saya akan merangkum beberapa materi pada agenda 2 dengan tutor Bapak Insinyur Ratmono, MSI. Materi-materi pada agenda 2 yaitu: pertama, akuntabilitas; kedua, nasionalisme; 3, etika publik; 4, komitmen mutu; 5, anti korupsi. Pada kali ini, saya akan merangkum 3 materi: akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah: pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Ketiga, memberlakukan warga negara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, maka seorang PNS harus memiliki beberapa indikator, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Cara untuk mencapainya yaitu: pertama, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. Kedua, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process. Ketiga, akuntabel dan transparan. 4, lakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. 5, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik. 6, mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Materi kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme yaitu suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ialah cinta kepada tanah air, ras, bahasa, dan sejarah budaya bersama. Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Fungsi-fungsi ASN. Pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan kebijakan publik. ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. 2. Pelayanan publik. Bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas dan tidak membuat kebijakan diskriminatif, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Materi ketiga, etika publik. Etika publik yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan,
dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Indikator nilai etika publik yaitu 1. Jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik. 2. Bersikap terbuka dalam pelayanan. 3. Bersikap tulus. 4. Bersikap sopan dan santun. 5. Menjaga informasi yang bersifat rahasia. 6. Bersikap hormat. 7. Bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara. 8. Berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Kode etik dan kode perilaku ASN. Melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kedisiplinan pegawai ASN. Sekian rangkuman beberapa materi pada agenda 2. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.